Di video ini gue bakal kasih tahu kalian kemampuan apabila kalian bisa berinvestasi secara rutin 200.000 hingga 2 tahun kemudian di instrumen cryptocurrency, berapa potensi yang bisa kalian dapatkan. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Ya, jadi ini menjawab salah satu pertanyaan netizen juga yang pernah bertanya juga di kolom komen gue juga ya. Jadi dia bertanya seputar kalau misalkan investnya 200.000 per bulan ya, sampai jangka waktu 2 tahun itu kira-kira potensi yang bisa didapatkan di investasi Ethereum itu berapa? Oke, ya gue akan coba jabarkan sedikit ya. Jadi sebenarnya lo bisa nih langsung cek aja sendiri di aplikasi Pintu, itu ada namanya fitur nabung rutin, lo cek aja. Jadi lo misalkan di situ investasi bulanan 200.000. Terus kalau berdasarkan kinerja masa lalu 2 tahun terakhir, kira-kira bagaimana nih? Potensi yang bisa dihasilkan berapa? Nah, itu dia. Nah, di sini tuh itu sekitar 18 jutaan lebih. Ya, berarti di sini kan udah cukup gede banget ya guys ya. Nah, kita tahu gede atau enggak itu dari mana sih sudut pandangnya? Jadi ada dua aspek. Pertama dari aspek yang, ini ternyata gede loh, ya. Kayak bisa puluhan juta, cuman kita ngumpulin 200.000 doang per bulan gitu ya. Nah, itu kedua bisa dilihat dari sudut pandang perbandingan dengan kalian nabung di bank. Jadi kalau kalian nabung di bank, kalian paling dapatnya sekitar 4.800.000 ya. Dari mana itu nominalnya? Dari misalkan 200.000 dikalikan dengan 12. Kan katakan 200.000 itu kan kalian invest per bulan kan, dikalikan 12 ya. Kalian kali 12 sama dengan 2.400.000. 2.400.000 dikalikan aja sama 2 karena kan 2 tahun. Ya udah. Berarti sekitar berapa tuh? 48 ya. 4.800.000 guys. Itu yang bisa kalian dapatkan, itu potensinya. Nah, kenapa gue bilang potensi? Karena sebenarnya cryptocurrency itu kan beda ya dengan instrumen lain. Kalau misalkan di bank itu 4.800.000 tuh hampir bisa dikatakan pasti ya. Tapi kan kalau cryptocurrency enggak, bisa lebih gede atau bisa lebih kecil juga. Makanya dia investasi disebutnya. Karena ada potensi resiko juga, tapi ada potensi keuntungan juga. Tapi bebas. Kalian itu seperti apa? Gitu sih. Nah, kalian kalau yang nggak berani ngambil resiko ya udah nabung di bank. Toh misalkan nabung di bank aja kan juga hasilnya udah lumayan tuh. Ya kan sekitar 4,8. Nah, kalau misalkan kalian taruh di instrumen kripto, resikonya lebih gede. Tapi potensi return yang bisa kalian dapat juga gede. Nah, semua balik lagi ke kalian. Kalian maunya seperti apa? Kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah kalau misalkan kalian, saya pengen kripto, saya pengen nabung di bank aja. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar juga ya di sini. Nah, sebenarnya kalau kalian untuk mengumpulin duit ada beberapa cara juga yang bisa kalian lakuin. Pertama, ya, kalian bisa part-time job ya. Misalkan kalian ngambil job sampingan Sabtu Minggu itu bisa. Ya, kedua, kalian bisa mengurangi dari hasil-hasil yang kalian dapetin. Misalkan gini loh, hasil yang dapetin dalam arti gini. Kalau misalkan gue dapet dari gaji nih, nah dari gaji gue ini, gue pengen beli makanan, gue pengen beli sesuatu, itu tuh dipikir dulu. Dipikir dalam arti, sesuai dengan kegunaannya apa tidak gitu. Kalau gue misalkan membeli dengan harga segini, kira-kira bisa bertahan berapa lama ya gitu. Apakah bagus atau enggak gitu. Kenapa gue butuh membeli dengan harga semahal ini? Kenapa gue nggak yang lebih murah? Apa kebutuhan gue? Misalkan nih, lo bisa ke kafe-kafe yang bagus nih kalau untuk ketemu temen lo. Ya, karena mungkin lo ada omongan bisnis atau mungkin lo butuh environment yang lebih enak ya untuk ngobrol soal usaha atau apapun nih, silakan. Tapi kan bisa juga lo nongkrong di kafe-kafe pinggiran atau mungkin kayak kopi-kopi pinggiran yang which is lebih murah. Dan lo juga bisa menyampaikan hal yang sama. Cuman kan biasanya kalau misalkan kalian ada bisnis atau apapun, lo juga harus di tempat-tempat yang agak eksklusif kayak gitu. Tapi kan yang penting lo bisa kontrol dan fungsinya lo jelas gitu. Jangan sampai lo tiba-tiba mau melakukan itu tapi sebenarnya emang buat, gue pengen seneng-seneng aja gitu. Salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah selama itu bisa terkontrol. Tapi kalau misalkan kalian bisa
menahan atau mengurangi beberapa kali aja dari kebiasaan kalian itu, kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lumayan dan dikumpul-kumpul bisa hasilnya gede gitu, seperti itu. Dan ya itu cara-cara singkatnya supaya kalian bisa mendapatkan ya investasi sebesar ya 200.000 lah gitu ya, atau mungkin kalian bisa terkumpul dana 200.000 yang kalian bisa investasikan secara rutin. Tapi perlu diingat lagi ya guys ya, bahwa investasi itu pasti ada resiko. Ya, resikonya itu salah satunya penurunan. Jadi, yang lo lihat misalkan, oh ini dia bisa potensi 18 juta. Iya, tapi dalam perjalanannya dia bisa turun 30, 40, 20%. Lo siap nggak? Kalau misalkan lo nggak siap, mendingan coba cari instrumen investasi yang lebih resikonya kecil. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini. Mudah-mudahan obrolan santai ini juga ya bisa membukakan kepala kalian juga lah. Istilahnya, oh iya berarti bisa punya potensi seperti ini loh kalau misalkan gue invest di Ethereum misalkan, seperti itu ya. Nah buat kalian yang setelah ini mau berpendapat misalkan oh saya milih bank aja atau misalkan gue milih Ethereum aja invest, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Dan bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi Ethereum di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat semacam kayak komisi dari setiap pembelian yang kalian lakukan. Misalkan pembelian aset apa, Ethereum, Bitcoin. Nah, itu dapat komisinya kecil sih, tapi ya buat nambah-nambahan lumayan lah gitu. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Oke semuanya, bila mana kamu rasa video ini bermanfaat, bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.